Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai proses, tantangan, dan perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama yaitu proses manajemen. Proses manajemen dibagi ke dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua implementasi, dan yang ketiga evaluasi. Perencanaan merupakan penetapan sasaran organisasi beserta cara untuk mencapai sasaran tersebut. Sedangkan dalam tahap implementasi, semua hal yang telah direncanakan dilaksanakan. Dalam implementasi dilakukan proses pengorganisasian, yaitu pengaturan alokasi sumber daya organisasi, pengaturan tugas, dan pengkoordinasian. Selain itu, dalam implementasi juga dilakukan proses pengarahan, motivasi, coaching, dan konseling agar sumber daya organisasi bergerak sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan proses membandingkan antara kinerja dan harapan atau sasaran. Jika hasilnya tidak sesuai harapan, kita perlu untuk melakukan tindakan korektif agar hasil akhirnya memuaskan. Tantangan manajemen. Semakin maju peradaban, pengelola organisasi dihadapkan pada tantangan kompleks akibat persaingan yang ketat. Perkembangan teknologi informasi yang tepat memungkinkan komunikasi global dalam hitungan detik. Bisnis virtual semakin berkembang dengan globalisasi ekonomi yang sulit terbendung. Penting bagi pelaku usaha memperhatikan inovasi dan daya saing dalam menjalankan bisnis internasional. Para pelaku bisnis juga dituntut memiliki visi jangka panjang untuk bertahan dan berkembang. Tanggung jawab sosial dan pentingnya aspek etika dalam bisnis juga tidak bisa diabaikan. Manajemen dengan baik akan memungkinkan pelaku bisnis sukses dalam dunia global yang kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah ilmu manajemen di Indonesia. Dimulai dari era prakemerdekaan, di mana sistem manajemen dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda, terutama dalam sektor perkebunan. Setelah kemerdekaan 1945, fokus manajemen beralih ke pembangunan ekonomi nasional. Pada masa Orde Baru, 1966 sampai 1998, pemerintah Soeharto mengutamakan pembangunan ekonomi melalui badan usaha milik negara. Era reformasi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dengan adopsi praktik, manajemen modern, dan peningkatan transparansi. Kini di era digital, manajemen inovatif dan berbasis teknologi menjadi kunci untuk menghadapi tantangan globalisasi. Yang selanjutnya adalah teori manajemen. Teori manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori pendekatan sistem, yaitu berfokus agar sebuah sistem dapat berfungsi secara optimal dengan mengharmonisasikan komponen-komponen penyusunnya. Lalu teori pendekatan sistem dibagi menjadi 2, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal, seperti pasar, pemerintah, teknologi, tren sosial. Sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang beroperasi secara mandiri, tanpa pengaruh langsung dari lingkungan luar. Selanjutnya ada pendekatan kontingensi atau contingency approach. Ini seperti main puzzle. Setiap situasi itu berbeda, jadi cara menyelesaikannya juga harus berbeda. Contohnya kalau karyawan lagi stres, bos mungkin bisa kasih libur. Tapi kalau masalahnya target nggak tercapai, solusinya bisa beda lagi, seperti kasih pelatihan. Jadi pendekatan ini dibilang lihat dulu situasinya baru tentukan cara yang paling pas. Yang kedua ada pendekatan dinamika atau dynamic approach. Ini seperti naik sepeda di jalan yang terus berubah-ubah. Dalam dunia manajemen, kondisi, perusahaan, dan lingkungan selalu berubah. Jadi manajer harus fleksibel. Intinya manajer harus terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Gampangnya, pendekatan kontingensi itu fokus ke apa yang cocok untuk situasi tertentu, sedangkan pendekatan dinamika fokus ke bagaimana kita bisa terus berubah mengikuti dunia yang berubah. Studi kasus dari materi ini, PT Teknologi Inovasi menghadapi tantangan dalam pengembangan aplikasi mobile, termasuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek berjalan efektif untuk mencapai tujuan sesuai waktu dan anggaran.
penyelesaian, identifikasi kebutuhan pasar, tujuan proyek, serta penyusunan WBS, Gantt chart, dan anggaran. Penggunaan alat manajemen seperti Trello atau Asana dan teknik EVM untuk melacak kemajuan proyek, identifikasi masalah, tindakan perbaikan cepat, serta evaluasi hasil akhir proyek untuk pembelajaran. Kesimpulan, PT Teknologi Inovasi berhasil mengelola proyek dengan perencanaan strategis, pemantauan efektif, dan komunikasi tim yang baik. Proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran, memberikan dasar untuk perbaikan pada proyek mendatang.